Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, hari ini Rabu 27 Oktober, Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Kali ini Yesus mengunjungi atau mewartakan kabar Tuhan, kabar gembira itu ke banyak tempat, dari desa ke desa, dari kota ke kota dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Mau menunjukkan bahwa Yesus pergi kemana-mana. Ia tidak hanya mengunjungi orang-orang yang sederhana, tetapi ia juga mengunjungi orang-orang yang terkemuka, yang punya jabatan, atau mungkin orang-orang yang berpengaruh. Lalu kemudian pada saat itu ada seorang yang datang dan bertanya kepada Yesus, "Sedikitkah yang diselamatkan?" Nah, bisa disadari pada saat itu setelah Yesus menceritakan tentang perumpamaan biji sesawi, bahwa pertumbuhan kerajaan Allah itu pelan-pelan seperti benih itu bertumbuh menjadi pohon yang tinggi. Kerajaan Allah juga demikian, bahwa nanti orang makin lama makin tertarik dengan Yesus dan akhirnya berkumpul dalam satu kawanan dengan percaya seutuhnya kepada Yesus. Memang patut disadari bahwa jalan penyimpangan dari kebenaran itu selalu terbuka lebar. Sementara jalan kebenaran ini sempit, dibutuhkan kerja keras, perjuangan, kadang-kadang penderitaan, sebagaimana dialami oleh orang-orang kudus. Ini seperti sebuah pertempuran yang dimenangkan oleh prajurit-prajurit yang menunjukkan bukti dari kekuatan atau kemampuan mereka. Seperti ketekunan yang sungguh-sungguh, yang diwarnai dengan kerja keras dan tidak sedikit pencobaan, tetapi kemudian itu semua menjadikan seseorang kuat. Jadi jalan kebenaran itu sempit dan penuh bahaya. Nah, lalu Yesus bilang berjuanglah melalui jalan yang sempit ini. Jalan yang tidak mudah ini, jalan yang penuh bahaya ini. Lalu Yesus pernah berkata di tempat lain dalam Matius 11 ayat 30, "Datanglah kepadaku, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Tapi rupanya tidak ringan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. Rupanya harus melewati jalan yang sempit dan penuh bahaya tadi. Sebetulnya dua pernyataan ini bukanlah pernyataan yang kontradiktif. Yang pertama, Injil hari ini menyatakan tentang sifat dari pencobaan itu. Sifat pencobaan itu berat, bahaya, kerja keras menjadi warna yang juga disempurnakan dengan ketekunan, keuletan, kesetiaan sampai akhir. Sementara Matius 11 ayat 30 berisi tentang perasaan seseorang yang telah mampu mengatasi godaan. Ketika ia berhasil mengatasi cobaan, ketika ia berhasil melewati jalan tadi yang sempit, sesat, bahaya, tentu ada perasaan bahagia, ya, perasaan mampu, ya, perasaan bahwa saya mampu. Oh, ternyata mudah. Oh, ternyata ringan semuanya ini. Nah, Yesus berkata kepada orang itu dan pada orang banyak, pada kita semua, berjuanglah melewati pintu yang sempit itu. Karena gelombang dunia, para saudara, godaan-godaan dunia itu seperti gelombang laut, datang silih berganti, dan ini harus diatasi. Lalu sementara itu kita sadar bahwa jiwa kita ini kadang-kadang kesana kemari, terombang-ambing. Kadang-kadang kita memilih kebajikan dari keabadian surgawi, tapi kemudian kita lalu memilih kesenangan ketika kita ada di sini melihat ini dan melihat itu dalam kehidupan kita. Kadang kita memilih kemudahan dan kesenangan daging, tapi di saat lain itu semua harus ditundukkan. Kita juga menyukai kesenangan-kesenangan yang buruk, tapi rupanya ada tuntutan luapan air mata yang harus kita rasakan ketika kita harus berjuang di jalan Tuhan. Kadang kita harus
Kadang kita menari bersuka cita, tapi kadang kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang ada kertak gigi juga, tapi kadang ada ratapan. Ada nafsu duniawi yang menguasai kita, tapi juga ada kesucian yang rupanya senang untuk kita raih dan kita perjuangkan. Beginilah keadaan jiwa kita, terombang-ambing. Nah, rupanya jumlah orang yang melewati jalan yang sempit ini rupanya sedikit. Sedikit itu artinya dibandingkan dengan orang yang tidak memilih jalan ini, dibandingkan dengan yang hilang. Tapi kemudian banyak ketika itu lalu disatukan bersama dengan seluruh malaikat dan bala tentara Allah. Nah, ini seperti biji-bijian yang tak terlihat ketika satu biji tersapu, tapi kemudian biji-bijian itu akan keluar dalam tumpukan yang terlihat jelas ketika itu lalu kemudian disatukan. Nah, rupanya para saudara, berjuang melalui jalan yang sempit itu tidak dengan serta-merta berhasil dicapai oleh orang yang dalam hidupnya misalnya hidup taat pada hukum, menaati perintah Tuhan, lalu kemudian atau peraturan-peraturan agama dan lain sebagainya. Nah, rupanya tidak hanya itu. Maka ketika ada orang berkata, oh kamilah yang mengundang atau pernah makan bersama dengan engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak tahu siapa kamu dan dari mana kamu datang, hai pembuat kejahatan. Nah, rupanya tahu kitab suci, tahu tentang Tuhan, pernah bersama dengan Tuhan, tidak lalu membuat orang itu dikenal Tuhan sendiri. Rupanya prinsipnya ialah bahwa perbuatanlah layak dan tidak layak di hadapan Allah. Itulah yang menentukan nasib kita kelak. Jadi artinya berbuat baik itu jika tidak didasari oleh kasih Tuhan, maka tidak berguna untuk keselamatan kita. Mungkin hanya berguna di dunia ini. Mungkin hanya berguna untuk mendapatkan kehormatan dan pujian dunia, tapi tidak banyak gunanya untuk keselamatan di akhir hidup kita nanti. Kita juga setiap hari para saudara membaca firman Tuhan, menerima sabda Tuhan, karena sabda itu lalu berjalan-jalan dalam jiwa kita. Nah, dan lebih lagi kita sebagai orang Katolik, kita bahkan menerima tubuh dan darah Kristus. Setiap hari kita maju ke menghadap pada meja mistik, meja persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi rupanya para saudara, yang paling menentukan adalah bagaimana kita layak dan tidak di hadapan Tuhan, adalah bagaimana kita berbuat baik demi kasih kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu orang yang tidak demikian akan mendapatkan hukuman. Hukumannya ada dua, yaitu ratapan dan kertak gigi. Ratapan, mata kita menangis, berurai air mata karena selama ini mata kita hanyut dalam pengembaraan hawa nafsu duniawi kita. Dan kertak gigi karena didorong oleh rasa dingin, tapi juga marah karena kita terlambat untuk bertobat. Itu hukuman yang luar biasa menyakitkan dan itu berlangsung abadi. Bapak-bapak Yahudi sendiri menjadi contoh bagaimana mereka meninggalkan ilah-ilah mereka, lalu menerima jalan ilahi, jalan Tuhan. Dan kemudian ironisnya, keturunannya orang-orang Israel yang pertama sekali menerima dasar pengajaran Tuhan justru menjadi yang terakhir. Sementara orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar bangsa Israel justru menjadi yang pertama. Begitulah para saudara fakta hidup kita, bahwa ada orang yang pada awalnya semangat lalu pada akhirnya menjadi dingin. Ada orang yang pada awalnya dingin tapi kemudian menjadi hangat dan berkobar semangatnya. Ada orang yang dihina di dunia tapi dimuliakan di surga. Ada orang yang terkenal dan dimuliakan di dunia tapi kemudian mendapatkan hal yang hina di surga. Mari kita berjuang di jalan yang sempit ini. Mari kita bertekun, berusaha sehingga kita menjadi kuat. Tuhan selalu memberkati kita dengan rahmat-rahmatnya yang kita butuhkan untuk itu semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.